Halo semuanya, apa kabarnya Anda hari ini? Saya harap Anda dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk beraktivitas. Saat ini saya berada di persimpangan Simpang 4 Nagara, lebih tepatnya di atas jembatan penyeberangan yang menghubungkan antara Pasar Nagara dan Masjid Jami Ibrahim, Hulu Sungai Selatan. Terlihat suasana daerah ini sangat indah sekali, di mana dari sini saya bisa langsung melihat sungai yang luas dan aktivitas masyarakat Nagara. Salah satunya lebih banyak menggunakan perahu, baik itu mengangkut hasil pertanian, hasil perikanan, dan juga sebagai alat transportasi. Di atas jembatan ini sangat menarik untuk saya, karena saya mendapati orang yang sedang berjualan jajanan makanan di sekitar sini. Ternyata yang dijual adalah buah jengkol yang direbus, dan ditambah topping yang menggugah selera. Ingin rasanya saya membeli jajanan ini karena harganya cuma Rp5.000. Tapi saya tidak terbiasa dengan aroma baunya yang menyengat. Untuk kemasan jengkol ini sendiri sangat praktis, hanya dibungkus dengan daun pisang saja. Masih di lokasi yang sama, di sini ada seorang ibu-ibu yang menjual dagangannya berupa kue khas daerah yang dinamakan apam putih atau serabi. Kue ini enak sekali dan disajikan dengan air gula habang. Sungguh nikmat sekali rasanya. Ya, setelah dari jembatan kita beralih ke Masjid Jami Ibrahim yang terletak di Desa Sungai Mandala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Masjid ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Nagara dan salah satu tempat religi bagi masyarakat sekitar dan juga masyarakat Banjarmasin pada umumnya. Dan masjid ini sendiri diambil dari nama Habib Ibrahim Al-Habsyi selaku pendiri masjid ini dan menyumbangkan sebagian hartanya untuk membangun masjid. Al-Habib Ibrahim sendiri adalah seorang yang hafal Al-Quran dan lebih dari 12.000 matan hadis. Pertama kali datang ke Indonesia melalui Ampel, Surabaya, kemudian menetap di Banjarmasin, selanjutnya Martapura, dan terakhir beliau menetap di Nagara hingga akhir hayat. Dan ada yang menarik di masjid ini, selain menjadi masjid terbesar di Nagara yang meliputi Kecamatan Daha Utara, Selatan, dan Barat, satu proses pembangunan yang memiliki sejarah yang panjang, hal lain adalah adanya kubah di bawah kubah. Oke, saatnya kita berburu buah yang paling terkenal di daerah Nagara. Apalagi kalau bukan buah semangka yang dipanen langsung dari pertanian daerah Nagara. Untuk memastikan buah yang masih segar dan baru dipetik, bisa dilihat dari tangkai buah yang masih hijau atau belum layu. Dan untuk buah petikan yang baru, dipisahkan dari buah petikan hari sebelumnya. Ini dimaksudkan karena buah semangka yang disimpan lebih lama rasanya lebih manis daripada yang baru dipetik. Dan harga per kilonya berkisar antara 4-5 ribu rupiah. Sungguh murah bukan? Dan karena berada di lahan rawa, maka untuk mengangkut buah semangka dari lahan ke tempat penjualan atau pasar mereka menggunakan perahu atau yang disebut jukung untuk mengangkut semangka tersebut. Oke, tidak jauh dari penjual buah, saya menyempatkan juga untuk membeli ikan di daerah ini. Di tempat ini berbagai macam ikan sungai ada di sini. Di antaranya ada haruan atau gabus, betok atau papuyu, sepat siam, ikan kering atau disebut iwak karing. Dan karena hasil tangkapannya dari alam yang diperoleh dari hasil nelayan warga sekitar, sehingga ikannya pun besar-besar dan segar. Harganya pun sangat murah. Untuk ikan gabus per kilonya sekitar Rp35.000, sudah termasuk biaya bersih perut ikannya atau sisik ikannya. Oke, di sini saya menyempatkan melihat bagaimana cara atau proses membersihkan ikan gabus. Ya, sangat mudah sekali untuk membersihkan ikan ini karena mungkin memang sudah terlatih.
Karena sisiknya yang keras dan durinya yang tajam, penjual di sini membersihkan sisik ikannya menggunakan sarung tangan agar tidak luka. Iya, ada hal yang unik dilakukan masyarakat nelayan di daerah ini, di mana untuk membersihkan ikan-ikan kecil seperti sepat dan membuang sisiknya dalam jumlah banyak, dan pengerjaannya pun cukup singkat. Ternyata tidak menggunakan pisau atau alat potong lainnya, tetapi hanya dengan memasukkan semua ikan kecil ini ke dalam suatu wadah, kemudian digantung di atas sungai dengan alat sederhana. Kemudian ditarik ulur, terus-menerus kurang lebih 30 menit. Prosesnya pun selesai, dan ikan ini pun siap untuk dijemur atau dikeringkan sebagai olahan yang dinamakan iwak karing atau ikan kering. Iya, saatnya saya melihat proses penjemuran ikan sepat, dan di sini proses penjemurannya memerlukan waktu 2-3 hari, tergantung cuaca. Untuk ikan sepatnya sendiri dibentuk berbagai macam cara agar terlihat menarik. Ada yang disusun seperti bunga, dan ada juga yang disusun berjajar bentuk segi empat. Dan untuk proses penjemuran ikan ini dilakukan bolak-balik beberapa kali agar proses pengeringannya merata dan benar-benar kering di kedua sisinya. Dan di perjalanan pulang, saya singgah di tempat pembibitan budidaya cabai, terong, dan semangka. Untuk bibit cabai, ukuran kecil dijual sekitar Rp20.000 per 100 batang. Sementara untuk bibit terong dijual Rp25.000 per 100 batang. Dan terlihat pembibitan tanaman di daerah ini sangat subur, hanya menggunakan media bekas perkebunan sawit.
Sambil menikmati masyarakat daerah ini dalam memancing ikan yang berada di samping jalan raya, akhirnya sampai di sini perjalanan saya di daerah Nagara, Hulu Sungai Selatan. Ya, semoga video ini bisa menambah wawasan Anda tentang budaya Kalimantan Selatan dan tentunya memberikan informasi yang bermanfaat untuk Anda. Oke, terima kasih.